Oke, ini salah satu penyebab swing arm belakang ya bisa cepat oblak kayak gini. Untuk penyebabnya yang biasanya ini sering disepelekan ya, tapi ya kan saya bahas karena jarang yang ada yang bahas. Nah, jadi untuk penyebabnya di sini tuh dari ini rantainya. Jadi intinya dengan kondisi rantai itu bisa berpengaruh ke bagian arm cepat oblak. Contohnya seperti ini. Kurang jelas ya. Kita ulangi. Jadi kondisi rantai yang dorceng atau kendor kenceng ini lama kelamaan akan menarik untuk swing armnya ini ke bagian kiri. Jadi saat kenceng dia tertarik sini ke kiri. Nah, saat kendor dia balik lagi ke kanan. Dan saat ini motor dipakai, nah, buat akselerasi misalnya atau gaspol, itu pasti kenceng kendor dan ini armnya akan cenderung tertarik ke kanan kiri mengikuti kendor kencengnya rantai. Ini menyebabkan push armnya cepat oblak. Nah, makanya kalau mau push armnya lebih awet, ini harus diperhatikan juga dengan kondisi rantainya, udah kendor kenceng atau belum, karena bisa jadi nanti sepaket kalau rantainya nggak cepet diberesin, ganti yang sesuai, yang masih baru, yang nggak kendor kenceng. Nah, seperti ini nambah biaya ini nanti. Nah, kondisi seperti ini selain untuk dipakai nggak nyaman ya, karena stabilitas pasti berkurang. Nah, satu lagi efek dominonya atau terusannya ya, dengan ini yang armnya yang bisa geser kanan kiri atau sudah oblak, nanti akan memicu ini kerusakan di bearing unit threadnya. Kalau di fiction seperti ini, nah, nanti di itu bearingnya yang di tengah bagian shocknya itu cepat kemakan nanti di unit threadnya ya. Kondisi rantai diam, kalau saya geser banyak sedikit dia kayak kendor. Itu sudah oblak ya untuk swing armnya. Makanya saya buat konten dulu, berbagi ilmu lah biar lebih awet tuh motor-motor kalian. Jadi kondisinya seperti ini. Ini udah kendor kenceng. Kelihatan ya, seperti itu. Untuk usia rantai biasanya ada patokannya sekian kilometer harus ganti, tapi kalau saya lebih ke ini sih kondisi. Kalau emang udah mulai kendor kenceng, mending diganti biar nggak merembet kemana-mana nanti. Ujung-ujungnya kan biayanya tambah banyak. Udah ganti rantai, push swing arm, terus yang di unit tracknya juga harus diganti kalau emang oblak. Jadi nambah biaya. Ini sudah ada gantinya, emang belum dipasang. Buat contoh dulu, buat divideokan biar lebih terbukti ya. Untuk velg MX PNP Fiction Out, paksa. Masih standar ya, tapi sudah saya siapkan gantinya. Jadi biar nggak merembet kemana-mana nanti. Oke, mungkin sekian dulu videonya, singkat aja ini. Kalau untuk perawatan rantai sebenarnya cukup simple ya, untuk rantai yang jenis biasa ya seperti ini.
atau yang rantai tanpa o-ring itu ya sering-sering kasih pelumas biar nggak cepet rusak, nggak cepet kendor kenceng. Kalau kendor kenceng kan ya seperti ini, nanti malah nambah biaya. Dan perlu diperhatikan juga sih ini kondisi klaker napkirnya itu biasanya kocak juga, tapi ini enggak, cuman di bagian rantainya yang mulai kendor kenceng. Ya waktunya ganti sih sebenarnya, wajar pemakaian. Nah, ini tampakannya. Sekian dulu, terima kasih.